Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari dunia peternakan akan memperlihatkan kepada teman-teman cara pembuatan pupuk bokasi dengan jumlah 3 ton. Pupuk bokasi ini dibuat untuk mengajari mahasiswa peternakan yang PKL bersama Ibu Dr. Tuenda Midato. Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk bokasi ini yaitu kotoran sapi, dedak padi, sekam padi, EM4, gula, air, dan ABG Degra. Yang menjadi pembeda pupuk bokasi ini dengan pupuk bokasi milik orang lain yaitu terletak pada bahan ABG Degra. Setelah melakukan wawancara di pelanggan pupuk ini, mereka menjawab bahwa pupuk ini sangat berkualitas dari pupuk yang lain dan mereka mengaku bahwa sangat puas. Di video terpisah, kami akan mengupload tumbuhan yang menggunakan pupuk ini. Agar tidak terlewati oleh video tersebut, silakan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman foto dari bahan-bahan yang digunakan pada pengolahan pupuk ini. Karena itu, saat teman-teman menonton, jangan skip video ini agar tidak terlewatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang jargon. Gula. Iya. Gula. Dengan timolases. Kalau yang itu, Kalau ini ABG Degra. Nah ini yang ini dulu. M4 untuk M4 ini dan khusus untuk bokasi yang kita produksi ini kelebihannya dari orang lain punya di sini. Ini namanya ABG Degra. Ini konsorsium mikroba untuk menghancurkan bahan organik. Dan kelebihan kita punya di sini. Nah, orang lain punya tidak punya inokulum ini. Kita punya konsorsium mikroba ini. Ini luar biasa ini. Pupuk yang kita buat ini jumlahnya 3 ton. Cairkan gula yang kental dalam jergen tadi dengan air. Gula yang digunakan pada pembuatan pupuk ini yaitu gula lontar, yang orang Nusa Tenggara Timur biasa menyebutnya gula sabu. Disebut gula sabu bukan berarti sabu-sabu, tetapi gula ini berasal dari Pulau Sabu. Ini gula sabu tuh. Selanjutnya, gula tersebut dicampur dengan air yang tersedia dalam ember oker seperti yang teman-teman lihat. Inilah yang disebut dengan ABG Degra. Teman-teman bisa lihat isi bagian dalamnya seperti tanah. Ini untuk 1 ton. Masukkan ABG Degra dan EM4 ke dalam air yang terdapat gula di dalamnya. Setelah itu, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, lalu gabungkan dengan air di kumbangan besar yang akan teman-teman lihat sebentar lagi. Perlu diingat bahwa 1 bungkus ABG Degra dan 1 botol EM4 itu untuk 1 ton pupuk. Karena itu, tinggal disesuaikan dengan jumlah pupuk yang teman-teman buat. Untuk lebih jelas, ini kemasan ABG Degranya. Produk ini hanya kami yang menjual. Karena itu, bagi bab mama yang ingin memesan, klik link pemesanan yang ada di deskripsi video ini. Sebelum klik, nonton dulu video ini sampai habis, agar benar-benar paham tentang alur pembuatan pupuk menggunakan produk ini. Bahan-bahan yang disebutkan di awal video tadi dihancurkan dan disiram dengan air
agar fermentasi oleh mikroba alami yang terdapat pada bahan-bahan tersebut dapat berlangsung. Terlihat di sini ada 2 kumbang besar berisi air. Campuran EM4, gula, dan ABG Degra tadi dicampurkan dengan air di kumbangan besar ini. Untuk mengetahui apakah mikroba bekerja, kita dapat mengecek dengan cara masukkan tangan ke paling bawah tumpukan bahan. Jika dirasa panas, itu menandakan mikroba sedang bekerja. Kita sudah siram air begini, proses pemeramannya itu, dekomposisinya itu dipersingkat. Sebelum taruh ini, sebelum taruh E4. Ini kita poa di sini, baru kita siram. Kita siram ke ini. Yang di dalam ember oker adalah bahan-bahan yang kita campurkan tadi. Sekarang kita gabungkan dengan air di dalam kumbang yang besar. Dua besar ini. Ini bahan-bahan yang sudah ada di sana ada apa-apa saja, Mama? Bahan yang ada ini kotoran sapi, liter ayam. Liter ayamnya ada 2 macam kemarin. Kita dapat gratis liter ayam ini. Kita ambil. Namanya juga limbah. Liter ayam itu ada yang dari Sekampadi dan ada yang dari apa, Vincent? Serbu gergaji. Nah, itu kemudian kebetulan masih ada sisa di sini daun-daun gamal. Daun gamal kering. Kami ambil di pinggir jalan di ini, di apa? Turun-turun belakang kampus tuh. Yang mau ke bundaran ini apa, bundaran Undana tuh, ya malam hari kami ambil di sana, anak-anak ambil di sana, jadi mereka tidak malu, ambil itu kumpul, ada barangkali sekitar masih ada sisa sekitar 5-6 karung, nah dan itu ditambahkan lagi, tapi kotoran sapinya 1 trek, kita sudah giling, nah baru sebar begini, ini untuk mempermudah ini saja kita. Proses fermentasinya cepat karena dia ini kan terlalu kering toh nak. Nah, ini kadar airnya ini harus sekitar 30-40%. Kemudian kenapa harus campur dengan daun? Kenapa harus campur dengan daun? Itu untuk memperkecil rasio antara karbon dan nitrogen. Ya kita belajar kemarin waktu ini apa dengan di kelompok CPRN itu ya. Hasil dari kromolena ini dengan kotoran sapi ini luar biasa ini apa pembeli dan mereka tidak lari kemana-mana selalu cari ke sini. Sayangnya kita sejak 2021 ini belum. Ini kotoran sapi dari bulan Oktober saya simpan siram. Itu tujuannya dibiarkan dulu sekitar setengah jam sampai 1 jam itu untuk mengaktifkan mikroba dari E4 karena mikroba di E4 lagi tidur kan, lagi dorman ya, masa dormansi, jadi dia harus diaktifkan dulu. Dia diaktifkan, kalau kita masuk ke bahan organik ini nanti sudah langsung mereka melakukan respirasi, aktivitas baik untuk pernapasan juga untuk makan sehingga terjadilah panas. Nah, bokasi ini kan hanya lihat dari indikatornya pada bokasi ini kan hanya lihat dari panas saja, rasa panas ke dalam ini tumpukan. Kalau masih panas berarti mikroba masih beraktivitas, berarti mikroba masih hidup sampai dia dingin. Kalau dia sudah dingin maka itu yang namanya kondisi bahan organik ini sudah stabil. Lokasi sudah stabil berarti sudah bisa panen. Nah, hanya dari itu. Jadi labanya ini dengan tangan. Nah biasanya kembalikan itu setiap hari. Tapi kita jangan ini apa terlalu berpatokan pada itu. Tinggalkan saja. Karena dia tidak akan rusak sampai dia dingin. Apakah waktunya? Kalau balik tiap hari 1 minggu jadi.
Kalau tidak balik ke tinggal sampai dia dingin kembali sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, tergantung dari ini ketebalan ini juga, ketebalan ini bahan. Ini kan cukup tebal ini. Ya, cukup tebal. Sendal-sendal dong ya, Teh. Berikut ini proses pencampuran bahan dengan larutan EM4, ABG Degra dan gula yang tadi di dalam ember oker dan sekarang sudah tercampur dengan air di dalam kumbangan besar. Aku gelasnya. Ini adalah bahan yang sudah tercampur dengan larutan EM4, gula dan ABG Degra tadi. Langkah selanjutnya, tutup pupuk ini dan biarkan mikroba bekerja, sehingga nanti akan menimbulkan panas. Pengecekan suhu secara berkala. Jika sudah dingin, artinya pupuk siap dipanen.